Mengelola tanggung jawab sosial dan etika. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian perusahaan-perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Tanggung jawab sosial memiliki dua pandangan berlawanan, yaitu yang pertama, the classical view. Pandangan bahwa sebagian besar manajer saat ini adalah manajer profesional, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki bisnis yang mereka jalankan. Mereka adalah karyawan yang bertanggung jawab kepada pemegang saham. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah menjalankan bisnis untuk kepentingan pemegang saham. Yang kedua, the socio-economic view. Pandangan sosial ini berlawanan dengan harapan masyarakat terhadap bisnis yang lebih tinggi. Hal ini melekat dalam pembentukan hukum korporasi. Korporasi disewa oleh pemerintah negara bagian. Korporasi bukanlah entitas independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang lebih besar yang menciptakan dan menopang mereka. Manajemen hijau atau green management. Manajemen hijau adalah manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi mereka dengan keadaan lingkungan alam. Organisasi menjadi hijau, yaitu sejumlah organisasi telah secara radikal mengubah produk dan proses produksi mereka sebagai bagian dari upaya mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Dengan menggunakan nuansa warna hijau, ada beberapa pendekatan lingkungan, antara lain yaitu yang pertama ada legal approach atau light green. Pendekatan ini hanya melakukan apa yang diperlukan secara hukum. Yang kedua ada market approach. Hal ini membuat organisasi menjadi lebih sensitif terhadap isu lingkungan karena mengadopsi pendekatan pasar dan menanggapi preferensi lingkungan pelanggan. Yang ketiga, ada stakeholder approach. Sebuah organisasi bekerja untuk memenuhi tuntutan lingkungan dari beberapa pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, atau komunitas. Yang keempat, ada activist approach atau dark green. Organisasi mencari cara untuk melindungi sumber daya alam bumi. Pendekatan ini mencerminkan tingkat tertinggi kepekaan lingkungan dan menggambarkan tanggung jawab sosial. Perilaku etis. Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Perilaku etis dari karyawan menunjukkan bagaimana karyawan dapat berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Manajer dan perilaku etis. Faktor-faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama, tahap perkembangan moral. Pada tahap ini terdapat 3 tingkatan perkembangan moral, yaitu prakonvensional, konvensional, dan prinsip. Yang kedua, karakteristik individu. Terdapat 2 variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan individu, yaitu A. Ego strength, mengukur kuat tidaknya keyakinan seseorang. Yang B. Locus of control, taraf atau tingkatan di mana seseorang yakin dapat mengontrol nasib orang itu sendiri. Yang ketiga, variabel struktural. Variabel struktural dibagi menjadi 3. Yang A yaitu tujuan atau goals. Resiko dari ditetapkannya tujuan adalah
dapat mengarah pada perilaku tidak etis apabila tidak mencapai tujuan. Yang B, sistem penilaian kerja atau performance appraisal, misalnya pada sebuah perusahaan yang hanya memikirkan outcome yang dihasilkan, maka karyawan akan cenderung tertekan untuk melakukan hal penting dalam menghasilkan outcome yang baik. Yang C, reward allocation procedures, dapat diberlakukan penghargaan maupun hukuman. Yang keempat, organization culture. Banyak organisasi yang menggunakan value-based management, bentuk manajemen di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam cara mereka melaksanakan pekerjaan. Yang kelima ada issue intensity. Ada 6 karakteristik yang menentukan intensitas masalah, yaitu besarnya kerusakan yang ditimbulkan, konsensus kesalahan, probabilitas kerusakan, kesegeraan konsekuensi, kedekatan terhadap korban, dan konsentrasi pengaruh. Yang keenam, etika dalam konteks internasional. A. Penting bagi manajer yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik ataupun hukum tentang perilaku apa yang benar dan dapat diterima. B. Panduan lain untuk berperilaku etis dalam bisnis internasional adalah Global Compact, merupakan dokumen yang ditetapkan oleh PBB, yaitu prinsip melakukan bisnis secara global dalam sektor hak asasi manusia, standar tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi. Cara yang dilakukan organisasi untuk mendorong perilaku etik. Yang pertama, seleksi karyawan. Proses seleksi harus dipandang sebagai kesempatan untuk belajar tentang tingkat perkembangan moral individu, nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan locus of control. Yang kedua, kode etik dan aturan keputusan. Kode etik harus ditetapkan yang cukup spesifik untuk menunjukkan semangat karyawan dalam melakukan sesuatu, namun cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan menilai. Yang ketiga, kepemimpinan di puncak. Melakukan bisnis secara etis membutuhkan komitmen dari para manajer di semua tingkatan, terutama tingkat atas. Yang keempat, pelatihan etika. Seminar, lokakarya, dan program pelatihan etika serupa untuk mendorong perilaku etis harus diadakan. Kelima, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Praktik etis harus diukur dalam hal penilaian kinerja. Untuk mendorong perilaku etis, tujuan dan cara kerja karyawan harus dievaluasi. Yang keenam, audit sosial independen. Audit harus dilakukan yang mengevaluasi keputusan dan praktik manajemen dalam hal kode etik organisasi secara teratur atau acak. Yang ketujuh, perlindungan karyawan yang mengangkat masalah etik. Persiapan untuk mengaktualisasi tentang tanggung jawab sosial dan dilema etika dalam kelompok kerja. Yang pertama adalah latihan keterampilan. Latihan keterampilan yaitu kepercayaan memainkan peran penting dalam hubungan manajer dengan karyawan. Langkah-langkah dalam mempraktikkan keterampilan. Yang pertama, praktik keterbukaan, yaitu ketidakpercayaan datang dari apa yang orang tidak tahu dan dari apa yang mereka lakukan. Terus terang tentang masalah, mengungkapkannya sepenuhnya semua informasi yang relevan. Yang kedua, adil, yaitu sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan, pertimbangkan bagaimana orang lain akan melihatnya dalam hal objektivitas dan keadilan. Yang ketiga, ungkapkan perasaan Anda, yaitu manajer yang hanya menyampaikan fakta-fakta keras akan terlihat dingin, jauh, dan tidak berperasaan. Ketika Anda membagikan perasaan Anda, orang lain akan melihat bahwa Anda nyata dan manusiawi,
Mereka akan mengenal Anda apa adanya dan rasa hormat mereka terhadap Anda kemungkinan besar akan meningkat. Yang keempat, katakan yang sebenarnya, yaitu jika kejujuran sangat penting untuk kredibilitas, maka Anda harus dianggap sebagai seseorang yang mengatakan kebenaran. Yang kelima, konsisten, yaitu ketika Anda tahu apa yang penting bagi Anda, tindakan Anda akan mengikuti dan Anda akan memproyeksikan konsistensi yang menghasilkan kepercayaan. Yang keenam, penuhi janji Anda, yaitu kepercayaan mengharuskan orang percaya bahwa Anda dapat diandalkan. Janji yang dibuat harus janji yang ditepati. Yang ketujuh, menjaga kepercayaan, yaitu Anda mempercayai orang-orang yang Anda yakini bijaksana dan orang-orang yang dapat Anda andalkan. Jika orang terbuka kepada Anda dan membuat diri mereka rentan dengan memberitahu Anda sesuatu secara rahasia, mereka perlu merasa yakin bahwa Anda tidak akan membicarakannya dengan orang lain atau mengkhianati kepercayaan itu. Yang kedelapan, tunjukkan kompetensi, yaitu mengembangkan kekaguman dan rasa hormat orang lain dengan menunjukkan kemampuan teknis dan profesional. Dan yang kesembilan, memperhatikan keterampilan. Membangun kepercayaan dalam tim yang Anda kerjakan untuk proyek kelas adalah cara yang paling bagus untuk melatih keterampilan Anda dalam membangun kepercayaan. Persiapan untuk mengaktualisasi tentang tanggung jawab sosial dan dilema etika dalam kelompok kerja. Yang kedua yaitu bekerja sama atau latihan tim. Bekerja sama atau latihan tim yaitu cara bekerja kreatif, berbekal komunikasi yang baik, dan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama untuk mencapai visi misi perusahaan. Perjalanan kami tak pernah berhenti, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Maknai hidup agar lebih berarti. Bangkitkan inspirasi untuk bantu sesama. Lampaui batasan demi tujuan mulia. Untuk masa depan generasi muda Indonesia. That's right. What society needs today is education, especially in digital-based education, as the main capital to achieve the nation's dream as digital nation. As Indonesia's leading digital telco, we are ready to support the next generation to reach these goals. Through CSR programs in education and community development powered by our expertise in technology. Sejak 2019, Indosat Ooredoo meluncurkan IDCAP, program beasiswa pelatihan coding online bagi developer dan programmer muda Indonesia untuk menghasilkan talenta terbaik dan siap bersaing di dunia ekonomi digital, mewujudkan bangsa Indonesia sebagai digital nation, membawa Indonesia dan generasi penerus bangsa untuk bangkit melampaui semua batasan. Bisa membunuh Allah. Semua orang bisa unik. Sama dua asa anania. Usaha rek. Amawan. Indonesia. Bersama IDCAM, mari meraih cita-cita untuk menjadi talenta digital terbaik Indonesia. Halo, nama saya Firman Nicholas Hardi. Saya waktu itu mencari semacam
beasiswa itu, saya menemukan ID Camp ini. Saya lihat ini sebuah jembatan langkah gitu untuk saya bisa belajar coding, dibiayai. Saya bangga bisa menjadi bagian dari ID Camp. Menoreh prestasi berskala nasional maupun internasional melalui ID Camp dan berbagai program CSR lainnya. Bergabunglah bersama kami. Bangkit bersama Indosat Uridu untuk terus menginspirasi. Karena perjalanan kami tak akan pernah berhenti. Selalu tulus berbagi agar hidup menjadi lebih berarti. Indosat Uridu untuk Indonesia.